Kok bisa ya tema obrolan itu Piala Dunia bersama Kluivert, tapi yang diobrolin pelatih yang udah nggak ngelatih. Apa yang membanggakan dengan Sintayong? Terus kok bisa ngebandinginnya sama 2007 gitu, kok bisa? Kalau Piala Asia, menurut saya lebih berhasil 2007. Kenapa? 2007 tanpa diaspora. Tetap semangat buat ngebalikin timnas Indonesia ke zaman kegelapan lagi. Waktu Piala Asia 2007, Indonesia menang lawan Bahrain. Cuma yang jadi pertanyaan, kalau kita tidak jadi tuan rumah, apa bisa gitu ke Piala Asia? Apa pas sesudah Piala Asia 2007 kita tidak pernah lagi lolos Piala Asia, Pak? Aduh, lawak. Ya kok bapak ini tiba-tiba eksis lagi ya? Buat lo yang udah nonton timnas dari lama, harusnya kenal dan tahu siapa bapak ini dan bagaimana track recordnya. Ada yang masih ingat skuad timnas di Piala Asia 2007? Muhammad Abdurrahman dari PSIS Semarang. Luar biasa. Saya Ponario Astaman dari Arema Malang. Sudah tadi ya, silakan. Sudah. Saya Muhammad Ridwan dari PSIS Semarang. Semarang lagi. Saya Budi Sudarsono dari Kediri. Saya Ismail Sofyan dari Persija Jakarta. Saya Muhammad Anifah dari Persija Jakarta. Saya Firman Utina dari Persita Tangerang. Nama saya Erolibah dari Persik Kediri. Nama saya Eli Aiboy dari Arema Malang. 2 kali timnas lolos di Piala Asia tahun 2004 dan 2007, tetapi selalu gagal di babak awal. Bahkan tahun 2011, timnas Indonesia gagal lolos di babak kualifikasi. Nah, yang lebih aneh lagi, dalam kejuaraan Piala AFF, Indonesia berhasil mencapai final sebanyak 6 kali, tapi tak pernah satu kali pun berhasil mengangkat trofi. Piala AFF tahun 2010 antara Indonesia dan Malaysia ada kecurangan di sana. Tidak hanya terjadi di pertandingan liga, tetapi pun pernah terjadi di pertandingan tim nasional kita yang notabene membawa nama baik negara kita. Gak sadar diri, PSSI zamannya banyak kebusukan. Nurdin Halid sebut STY gak ada prestasi. Siapa sangka mantan narapidana yang memimpin PSSI di balik jeruji besi ini ikut meremehkan prestasi yang diraih mantan pelatih timnas tersebut. Salah satu mantan ketua umum PSSI di masa kegelapan ini, yaitu Nurdin Halid, ikut berkomentar soal pemecatan Sintayong. Dia berkelakar bahwa STY gak ada prestasi yang bisa dibanggakan. Bahkan dirinya lebih membanggakan kiprah timnas di Piala Asia 2007 dibandingkan saat timnas U23 tembus semifinal Piala Asia U23 2024. Menurutnya, timnas era dirinya menjabat saat bermain di Piala Asia 2007 lebih sukses karena tak diperkuat pemain diaspora dan naturalisasi. Padahal kala itu Indonesia lolos Piala Asia sebagai tuan rumah dan gak lolos ke fase gugur, jauh dibandingkan semifinalis Piala Asia U23. PSSI di zamannya dulu benar-benar bobrok. Yang mainin itu semua orang-orang di dalam PSSI, dan saya bisa sebut namanya salah satu Yunus Nusi, gitu kan. Dia yang memainkan itu semua. Ini bukan tuduhan yang tidak berdasar ya, karena Mas Akmal menyebut nama langsung dengan terang-terangan ya. Loh, kan saya punya datanya gitu kan. Kalau nggak percaya kemudian ini ya dikomplain aja pencemaran nama baik, dan saya punya buktinya gitu kan. Ada kemudian mau jadi tuan rumah 300 juta. Ada yang mainin wasit, ada wasit itu namanya wasit Liga 2 yang atur ada, kemudian ada Adri, ada Awi, ada Andes. Ini yang ngatur semua wasit, yang tanda tangan sekjen sama wakil ketua umum PSSI Iwan Budianto, yang kemudian bisa atur semua hasil pertandingan di lapangan. Dan ini harus dipotong generasi ini. Kalau nggak dipotong, nggak selesai masalah sepak bola ini. Harapan saya juga mudah-mudahan Mas itu tidak melibatkan pengurus-pengurus lama yang kita tahu dia sebagai mafia bola. Kalau sampai mereka masuk lagi ke dalam kabinetnya Mas Erik, saya yakin tidak lama lagi akan terjadi KLB. Pokoknya kita Kementerian Hukum pasti akan support PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Erick Thohir sedang melakukan kunjungan ke Belanda untuk melakukan planning persiapan lanjutan kualifikasi round 3. PSSI benar-benar tidak ingin kehilangan momentum dengan mendatangkan 3 pelatih mewah. Pelatih Australia, Silaya ini bingung katanya menghadapi timnas nanti karena pelatih kita, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor itu punya formasi yang berbeda.
Patrick itu mengandalkan 4 back, 4-2-3-1 formasinya. Sedangkan si Alec Pastor itu punya formasi yang mirip dengan Sintayong ya, 3-4-3 gitu. Dia intinya dengan 3 back. Pelatih Australia aja bingung. Ya kita juga bingung sebenarnya warga Indonesia ini, masyarakat Indonesia. Sebenarnya komposisi yang akan diterapkan oleh mereka nanti itu seperti apa gitu. Patut kita tunggu. Oleh Romeni tinggal selangkah lagi membela sang merah putih. Tanggal 8 Februari akan datang, kita akan mengambil sumpah. Mudah-mudahan proses di DPR ini cepat bergulir.